Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu Tirana. Baik, di sini kami dari kelompok 2 CSCTV akan mempresentasikan mengenai proyek jaringan taraf tiruan. Boleh di next? Baik, mungkin sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nathan Daud dari dengan NIM 2151 50200 111 053 dan ditemani oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Afandi dengan NIM ke 151502001111052. Dengan saya Muhammad Akmal Thorik dengan NIM 2151502011111045. Baik, selanjutnya perkenalkan saya Muhammad Iqbal Rabani dengan NIM 215150207111051. Baik, dengan saya Karina Cynthia dengan NIM 2151502011111050. Baik, kanker paru-paru adalah salah satu jenis kanker dengan insiden tertinggi di Indonesia. Menurut Globokan 2018, insiden mencapai 16,2 per 100.000 penduduk pada laki-laki dan 7,1 per 100.000 penduduk pada perempuan. Faktor risiko utama kanker paru-paru adalah merokok, yang disorot oleh survei dengan prevalensi perokok aktif mencapai 28,8% pada usia di atas 10 tahun. Tingginya angka perokok di Indonesia menjadi kontribusi signifikan terhadap tingginya insiden kanker paru-paru. Oleh karena itu, pemahaman akan faktor risiko ini sangat penting untuk upaya pencegahan. Baik, nah, boleh di next. Namun tidak hanya faktor risiko yang perlu kita pahami, beberapa metode klasifikasi seperti Naive Bayes, Artificial Neuron Network, dan Regularis Discriminant Analysis telah memberikan kontribusi dengan deteksi kanker paru-paru dengan akurasi mencapai lebih dari 90%. Dengan variasi ini, masih banyak metode-metode lain yang dapat digunakan, sebagaimana salah satunya adalah Learning Vector Machine atau LVG. Boleh di next. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kanker menjadi penyebab kematian bagi 9,6 juta manusia di seluruh dunia. Kanker paru sebagai penyebab utama kematian akibat keganasannya secara global menyatakan 13% dari total diagnosis kanker. WHO menyatakan bahwa kanker paru-paru baik pada laki-laki maupun perempuan dari berbagai rentan usia menjadi faktor signifikan di antara berbagai kematian yang disebabkan oleh jenis kanker lainnya. Dinyatakan bahwa 1 dari 9 perokok berat akan mengalami kanker paru. Beberapa penelitian juga melaporkan bahwa risiko terhadap kanker paru juga dapat dialami oleh perokok aktif. Diperkirakan sekitar 25% dari kasus kanker paru-paru pada pasien yang bukan perokok berasal dari paparan asap rokok. Pengobatan dari kanker paru sendiri dapat melalui CT scan, X-ray, sitologi dahak, dan biopsi. Boleh di next. Baik, dengan percobaan kali ini, kelompok kami memutuskan untuk memprediksi kanker paru-paru menggunakan metode Learning Vector Quantization atau LVQ. Learning Vector Quantization atau LVQ adalah metode yang efektif dan juga efisien dalam mengklasifikasikan beberapa jenis data, termasuk citra medis kanker paru-paru. LVQ mampu mengidentifikasi pola dalam data dan mengelompokkannya ke dalam kelas yang sesuai. Keunggulan LVQ meliputi pelatihan yang relatif cepat dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan data. Boleh di next. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi. Kelompok kami menggunakan Python sebagai bahasa pemrograman yang mudah dipelajari. Python memiliki banyak library yang berhubungan dengan data, Python mampu menampilkan visualisasi yang sesuai, dan Python mudah diakses. Di sini kami menggunakan Google Colab. Kemudian untuk CLI base-nya, model dijalankan langsung menggunakan terminal atau input user, sederhana dan mempercepat waktu pengembangan. Next. Studi kasus kelompok kami ialah klasifikasi kanker paru-paru dengan metode LVQ. Next. Kasus yang kami angkat ialah pertama, banyaknya perokok aktif di usia muda, kedua, isu polusi yang sedang marak terjadi di Indonesia. Tujuan dari studi kasus ini ialah satu, untuk mengetahui seseorang terkena kanker paru-paru atau tidak, dua, penanganan dan pencegahan dini. Next.
Dataset yang kami gunakan terdapat 23 fitur, dengan satu fitur merupakan kelas yang terdiri dari high, medium, dan low. Dan untuk fiturnya sendiri itu bertipe kategorikal dengan input 1-8, namun untuk fitur edge itu bertipe numerik. Untuk jumlah datanya sendiri terdapat 100 data latih, dan dari sumbernya dapat dilihat dari link berikut, kami menggunakan Kaggle. Next. Oke, masuk ke dalam codingannya. Pertama-tama kita melakukan import library dan dataset dengan menggunakan tanda seru widget dan menyimpan dataset tersebut dengan nama lum_cancer.csv. Next. Oke. Selanjutnya yaitu adalah menampilkan tabel dengan cara data.head. Nah, nanti akan menampilkan daftar 5 tabel utama yang ada pada datasetnya. Next. Dan yang selanjutnya yaitu menampilkan info yang ada pada dataset. Next. Nah, untuk selanjutnya yaitu melakukan data pre-processing, yaitu yang pertama adalah membuang duplikat agar tidak ada penumpukan pada datanya, dan yang kedua adalah membuang kolom indeks dan patient ID yang merupakan data yang tidak perlu kita gunakan pada pengklasifikasian, dan yang ketiga adalah mengganti nama kelas yang ada pada dataset tersebut. Seperti load kita ganti menjadi rendah, medium menjadi sedang, lalu height menjadi tinggi. Next. Nah, selanjutnya adalah melakukan visualisasi data. Di sini kami menggunakan library PyPlot untuk melakukan visualisasi data. Selanjutnya, next. Nah, berikut adalah hasil dari codingan di atas, yaitu visualisasi datanya. Baik, kemudian ini untuk menampilkan distribusi kelasnya. Jadi rendah, sedang, sama tinggi dapat dilihat memiliki perbandingan kelas yang sama, sehingga kita tidak perlu menggunakan sampling. Kemudian kita juga menampilkan korelasi antar fitur, di mana warnanya semakin merah berarti dia memiliki korelasi yang sama, korelasi positif. Sedangkan kalau warnanya semakin biru, maka dia memiliki korelasi negatif. Kemudian kita masuk ke dalam training LVQ. Yang pertama, kita akan membuat kelas LVQ, di mana kelas ini memiliki 4 metode. Yang pertama seperti constructor sendiri. Jadi ketika kita inisialisasi, maka kita masukkan seperti nilai alpha, beta, sama maksimum epochnya. Kemudian kita menggunakan metode fit untuk memasukkan data model yang akan kita training. Jadi kita memasukkan trainingnya, sama kita memasukkan target dari datasetnya. Kemudian lanjutan dari kelas sebelumnya, kita menggunakan metode predict untuk melakukan prediksi dari model yang telah kita gunakan, apakah nanti hasilnya sesuai apa tidak. Yang terakhir adalah fungsi metode report, yaitu untuk menampilkan akurasi dari model yang kita training tadi. Yang pertama kita Baik, lakukan. saya masih pada tahap training LVQ. Kami memisahkan fitur dengan kelas, kemudian kami menggunakan .ilog. Yang pertama memasukkan ke dalam variabel X, mulai dari data paling awal hingga baris, maksud saya kolom sebelum terakhir. Kemudian pada variabel Y menggunakan .ilog juga pada data paling awal hingga data paling akhir. Setelah memisah fitur dengan kelas, kami melakukan split data training dan testing dengan perbandingan 7:30. Setelah itu kami melakukan training dengan beberapa parameter, yakni menggunakan learning rate atau alpha sama dengan 0,08, kemudian beta sama dengan 0,7, dan maksimum epoch sama dengan 15. Bisa di next. Setelah itu kami melakukan testing, serta terdapat hasil akurasi sebesar 0,86 dari hasil testing kami. Bisa di next. Nah, berikut adalah percobaan yang kami lakukan serta dokumentasi kode menggunakan Google Colab. Dan di sini terdapat percobaan interaktif di mana bisa dilakukan input user manual. Di sini seperti contoh memasukkan beberapa input dan hasil akhirnya adalah tingkat kanker paru-paru rendah. Bisa di next. Jadi kesimpulan yang kami dapatkan dari training LVQ dengan dataset kanker paru ini adalah LVQ merupakan salah satu metode klasifikasi yang berbasiskan jaringan saraf tiruan, sehingga dikenal memiliki akurasi yang tinggi. Dan LVQ ini mampu menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan data, sehingga
menjadi salah satu metode yang cukup baik untuk melakukan klasifikasi, khususnya pada dataset yang kami gunakan, yakni dataset kanker paru. Dan hasil yang kami dapatkan sebesar 86% untuk nilai akurasinya dan terbilang cukup tinggi untuk dataset tersebut. Sehingga potensi dari metode LVQ ini bisa menjadi konteks klasifikasi di bidang kesehatan-kesehatan lainnya, khususnya di bidang kanker paru-paru. Bisa di next. Nah, berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan pada citasi di slide-slide sebelumnya. Bisa di next. Baik, cukup sekian proyek akhir yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.